Now, I humbly invite respected Sekarang Muhammad Ibrahim Ikhlaf, saya persilakan Muhammad Ikhlas to Sahib, deliver a speech Sekretaris on the Tabligh topic UK yang terhormat, need for the Imam in light of the writings untuk of the promised Messiah menyampaikan alaihi salatu wassalam. pidato mengenai pentingnya seorang imam. Saya persilakan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. These brothers and sisters, indeed with full of fear of Allah the Almighty, I feel very humbled that Allah the Almighty has given me this opportunity to speak on the need for the Imam according to the writings of the promised Messiah alayhi salatu wassalam. Kesempatan mulia ini tentang perlunya imam zaman menurut sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ini adalah topik yang sangat luas, yang sulit untuk dibahas secara menyeluruh dalam waktu yang tersedia. Ini adalah hal yang membuat kita harus senantiasa menjunjung ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hal yang dengan mengamalkannya akan membuat seseorang menjalin hubungan erat dengan Tuhan demi meraih kesucian dan ketakwaan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan ketidakridaannya. Dengan ini Allah Ta'ala kemudian juga akan menjalin hubungan dengan orang itu dan akan mendekatinya. Tema tentang imam zaman adalah sangat penting. Sabda dari Yang Mulia Rasulullah SAW menarik perhatian kita bahwa setiap orang yang beriman harus menempuh jalan ini dan istiqomah dalam pencarian tanpa henti demi sosok iman sejati. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Haddatsana Aswad bin Amirin, akhbarana Abu Bakrin an Asimin an Abi Salih an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata bi ghairi imamin mata maitatan jahiliyah. Barang siapa meninggal dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini tertera dalam Imam Ahmad bin Hambal, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Habban. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, kita membaca sebagai berikut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membuang ketaatan, ia akan bertemu Tuhan pada hari kebangkitan tanpa memiliki pengharapan apapun. Dan dia yang mati tanpa mengambil baiat, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah. Hadirin dan hadirat yang mulia, sangatlah penting bagi kita semua, untuk memahami sepenuhnya topik perlunya imam zaman ini untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, ketulusan, ketakwaan kita, dan menyadari lingkup tanggung jawab kita, dan memahami tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, seseorang yang tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kafir. Namun orang yang tidak menerima Imam Mahdi juga akan kehilangan imannya. Hasilnya sama. Pertama-tama mereka menentang
kemudian menjauh dari Islam, kemudian mereka mengadakan permusuhan kepada Islam, kemudian mereka melampaui semua batasan, dan pada akhirnya mereka kehilangan keimanan atau keislaman mereka sepenuhnya. Malfuzat volume 3 halaman 111. Seseorang bertanya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana keadaan orang-orang yang tidak menyebut Anda kafir, tetapi juga bukan dari antara orang-orang yang mengikuti Anda? Bagaimana keadaan mereka? Beliau alaihissalam menjawab, berkenaan dengan siapa sebenarnya orang-orang seperti itu dan dengan siapa mereka menjalin hubungan, pada akhirnya mereka terpaksa harus menautkan diri mereka dengan satu kelompok atau lainnya. Seseorang akan dianggap termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ia bergaul dengannya. Hadirin dan hadirat yang tercinta, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam tidak diragukan lagi, beliau satu-satunya tempat berlindung sekarang. Beliau adalah sungguh harapan zaman. Cahaya ini yang menyinari Sinai, yang menerangi kehidupan para nelayan di Galilea, yang menerangi dunia dari ketinggian Faran, adalah cahaya ilahi yang dipancarkan dari Kadian di dekat Sungai Beas yang sekarang tengah menyala-nyala, yang secara bertahap akan menghilangkan kegelapan dimanapun di seluruh dunia. Alhasil terjadi pertikaian tanpa henti dari berbagai kekuatan yang saling bersaing, dan ini telah menguras darah kehidupan dari segenap hati manusia. Dan sesuai dengan nubuat yang dikandung dalam ayat berikut, inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainakum kullu ilayna raji'un faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sayyihi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yurhamun hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan hal ini sebagai berikut. Dan Allah Ta'ala berfirman, umatmu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah hanya aku. Tapi mereka terpecah menjadi banyak golongan dan keyakinan. Mereka akan menjadi lawan di antara mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka semua akan kembali kepada kami. Dan semua golongan ini akan tetap dalam keadaan ini sampai Yajuj dan Majuj keluar. Dan mereka akan bergegas keluar dari setiap ketinggian. Dan ketika kamu melihat bahwa Yajuj dan Majuj telah menjadi unggul di bumi, maka pahamilah bahwa janji penyebaran agama yang benar telah mendekat, dan janji itu adalah Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya atas semua agama, meskipun orang-orang yang musyrik tidak menyukainya. Syahadatul Quran. Saudara-saudaraku yang tercinta, sesungguhnya era Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu abad ke-19 dan abad ke-20 adalah juga merupakan era tatkala para pemikir berupaya menghancurkan agama dari akarnya, seperti Auguste Comte yang menganggap bahwa semua golongan dalam evolusinya untuk memahami dunia melalui tahap evolusi yang sama. Pertama, tahap agama adalah tahap paling awal, yaitu paling rendah, di mana agama menguasai segalanya, diikuti oleh tahap-tahap metafisik, yaitu Tuhan ada tetapi tidak campur tangan, lalu berpuncak pada tahap ilmiah saintifik, yang menurutnya ditandai dengan adanya penelitian-penelitian ilmiah. Jadi Auguste Comte sungguh cenderung untuk melemahkan agama sepenuhnya. Era ini adalah era Karl Marx atau Max Weber yang mengusulkan ajaran sekularismenya dan pandangan bahwa agama akan lemah di hadapan teknologi, sains, dan budaya modern. Era ini adalah era Nietzsche yang menyatakan bahwa Tuhan telah mati, dan ini adalah era Freud yang melihat keyakinan agama sebagai ilusi dan rindu yang kekanak-kanakan akan sosok Bapa. Di satu sisi, ajaran tentang keberadaan Tuhan tengah diserang. Di sisi lain, itu adalah zaman ketika misionaris Kristen membanjiri tanah Hindustan, baik utara ke selatan dan timur ke barat. Itu adalah zaman ketika umat Islam benar-benar kehilangan kekuatan mereka untuk melawan. Tidak ada seorang pun yang dapat menantang kekristenan dan mengungkapkan penipuan para misionaris Kristen tersebut. Ini adalah zaman ketika bahkan beberapa sayyid atau keturunan Rasulullah SAW atau penjaga tempat suci dan para pemimpin agama masuk ke dalam Kristen dan bahkan mulai menulis buku-buku yang sangat keras melawan Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menggambarkan keadaan yang sangat menyedihkan ini sebagai berikut dalam Istifta, tambahan berbahasa Arab dari Kitab Hakikatul Wahyi.
wa ala sadril Islam kasinan wa ulama'ul waqt karajulin rijlahu tatakhazalan wa kharajal al-kasa kisati fihi kabadal lahu sahmun yudhalliqunahu liyujarrihu bihi millatil Islam bil akadhib wa anwa'il buhtan wa akhara yufawwiqunahu liyudkhilu bihin nas fi ahli sulban. Wahai para ulama Islam dan para fakih dari agama san junjungan terbaik Rasulullah SAW, berilah saya kesimpulan dari Anda tentang seorang wujud yang mengaku dirinya dari Allah yang Maha Pemurah dan yang percaya pada kitab Allah dan Rasulnya yang pengasih dan penyayang SAW. Allah telah menunjuk hal-hal gaib baginya dan telah mewujudkan tanda-tanda cemerlang dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dia telah muncul di zaman yang penuh dengan ketiadaan iman dan melakukan serangan keras terhadap Islam. Ulama saat ini adalah seperti orang yang lumpuh kedua kakinya. Sementara itu, para pendeta Nasrani telah tampil seperti prajurit gagah perkasa yang dilengkapi dengan 2 anak panah. Satu yang mereka pertajam dengan dusta dan berbagai fitnah untuk menghantam umat Islam. Dan panah yang lainnya yang mereka gunakan di dalam busur mereka untuk memikat orang-orang ke dalam kekristenan. Haikatul Wahyi. Saudara-saudaraku yang mulia, inilah saat di mana nubuatan yang terkandung dalam ayat berikut dari surah Al-Kahfi terpenuhi. Allah Ta'ala berfirman, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin Kami menempatkannya di bumi dan memberinya sarana untuk menyelesaikan semuanya. Kemudian dia mengikuti suatu jalan sampai ketika dia mencapai tempat terbenam matahari. Dia menemukannya terbenam di genangan air keruh dan di dekatnya dia menemukan kaum. Kami berkata, wahai Zulkarnain, hukumlah mereka atau perlakukanlah mereka dengan kebaikan. Hazrat Masih Maud alaihissalam menguraikan hal ini sebagai berikut. Ketika Zulkarnain yang merupakan Hazrat Masih Maud alaihissalam dibekali dengan segala sarana, dia akan mengikuti jalan tertentu, yaitu dia akan memutuskan untuk mengadakan perubahan bagi orang-orang di barat. Dia akan menemukan bahwa matahari kebenaran dan ketakwaan telah terbenam di kolam berlumpur. Di dekatnya dia akan menemukan orang-orang dalam kegelapan. Maksudnya ini adalah orang-orang Kristen di negara barat yang akan tenggelam dalam kegelapan. Mereka tidak akan memiliki matahari untuk mendapatkan cahaya, juga tidak akan memiliki air bersih untuk diminum, yaitu baik dalam amalan maupun keyakinan. Mereka akan berada dalam keadaan yang mengerikan. Mereka akan kehilangan cahaya kerohanian dan air rohani. Singkatnya, ayat-ayat ini mengandung nubuatan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam akan muncul pada saat orang-orang barat akan tenggelam dalam kegelapan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Summa atba'a sababa hatta iza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kemudian ia mengambil jalan lainnya, hingga tatkala ia sampai di tempat terbitnya matahari, ia mendapatinya terbit di atas suatu kaum yang tidak kami beri perlindungan terhadapnya. Jadi memang demikianlah, sesungguhnya kami melingkupi apa yang dimilikinya dengan ilmu kami. Artinya Zulkarnain yakni Al-Masih yang dijanjikan, yang akan diperlengkapi dengan segala sarana, akan menempuh jalan lain, yaitu dia akan mengamati keadaan orang-orang di dunia timur dan akan menemukan suatu kaum di tempat terbitnya matahari kebenaran, yang mana kaum itu akan sangat bodoh, sehingga mereka tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri dari silau matahari. Maksudnya, mereka akan hangus oleh panas yang dihasilkan oleh keyakinan mereka pada arti harfiah dan sifat ekstremisme mereka. Dan mereka tidak akan menyadarinya, yaitu kebenaran. Zulkarnain
yaitu Masih Maud, akan memiliki semua sarana kedamaian dan kebahagiaan sejati yang kami ketahui. Tetapi orang-orang tidak akan menerimanya. Mereka tidak akan memiliki tempat berlindung dari cahaya sifat ekstremisme mereka. Tidak ada rumah, tidak ada pohon rindang, dan tidak ada pakaian yang cocok untuk melindungi mereka dari panas. Dengan cara ini, matahari kebenaran akan membawa kehancuran kepada mereka. Ini adalah contoh orang-orang yang memiliki cahaya matahari petunjuk yang tersedia bagi mereka, dan yang tidak seperti orang-orang yang mataharinya telah terbenam. Hadirin dan hadirat yang terhormat, Allah Ta'ala melihat keadaan bumi dan melihat kekacauan meluas, keagamaan semakin berkurang, hati mengeras dan dada menyempit. Hal ini memang makna dari ayat yang saya bacakan di awal. Dan masa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kaum muslim akan diminta, pada masa beliau, kaum muslim akan ditimpa kemalangan dan kesengsaraan dan menggantungkan semua harapan mereka akan kejayaan politis dan kebesaran Islam di masa depan kebesaran Islam di masa depan pada penggunaan sarana-sarana materi, dan akan memandang rendah para pengikut Masih Maud dan Imam Mahdi. 3 penyebab utamanya adalah mereka melalaikan doa dan ibadah ilahi. Cinta dunia menjadi hasrat mereka yang luar biasa, dan mereka sepenuhnya tersesat dalam mengejar kenyamanan materi dan kehidupan mewah. Hal ini tampak pada perubahan total pandangan dan jalan hidup mereka. Ini adalah zaman ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian mendakwakan diri sebagai Al-Masih yang dijanjikan, dan Imam Mahdi beliau bersabda, "Aku adalah Al-Masih dan Mahdi yang dijanjikan, yang diutus oleh Tuhan, segala Tuhan. Aku datang bukan untuk berperang, dan aku tidak diperintahkan oleh Tuhanku untuk menjara. Sesungguhnya aku telah datang dengan mengikuti jejak putra Maryam untuk mengajak umat manusia menuju akhlak yang mulia dan menuju Tuhan yang maha mulia dan maha penyayang. Aku tidak melihat perlunya mencabut pedang dari sarungnya." Hal ini telah diungkapkan dengan indah dalam bait bahasa Arab oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Al-waqtu yad'u muslihan wa mujaddidan farnau binazrin tahirin wa janani. Afa anta tunkiru mau'idal furqani. Zaman memanggil seorang pembaharu dan mujaddid. Jadi lihatlah dengan mata dan hati yang murni. Apakah Anda sekalian berpikir bahwa Allah akan mengingkari janjinya? Atau apakah kalian yang tengah mengingkari janji Al-Quran, Nurul Haq? Hadirin dan hadirat yang mulia, yang merupakan hamba-hamba Allah, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam Lujatun Nur bersabda, "Wa ini anna mautuz zur wa hirzul maz'ur wa ana harbatul maular rahman wa hujjatul lahid dayyan wa ana naharus syamsiyas sabil wa fi nafsi tahaqqaqtil aqawil wa bi ubtilatil abatil." Aku adalah pemusnah kepalsuan dan benteng bagi yang dilanda ketakutan. Aku adalah alat bagi Tuhanku yang maha pemurah dan dalil Tuhan yang maha memberi penghargaan. Aku adalah siang dan matahari dan jalan. Aku adalah siang, aku adalah matahari, dan aku adalah jalan. Dalam diriku firman-firman telah tergenapi dan kebohongan telah tersingkap. Aku memuji dan telah dipuji sebagai balasannya. Aku adalah simbol kekuasaan ilahi yang dimanifestasikan. Aku telah mengikuti jejak Rasulullah SAW, dan melalui diriku orang mati akan dibangkitkan dan semua kegelapan akan dihilangkan. Hadirin dan hadirat yang tercinta, imam zaman itu adalah seperti tembok yang didirikan oleh Zulkarnain. Tembok yang sama yang terbuat dari besi dengan tembaga yang dituangkan di atasnya itu kini menjadi lebih kuat dan kokoh setelah dibangun kembali oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hadirin dan hadirat yang tercinta, berpegang teguhlah pada tali Allah. Berpegang teguhlah pada Hazrat Mirza Masrur Ahmad, khalifah kelima dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, yang merupakan perwujudan dari kodrat kedua dan adalah laksana tali di masa air bah zaman ini.
dan berpegang teguh padanya akan membebaskan kita dari tenggelam. Tembok itulah yang akan melindungi kita dari serangan setan. Namun waspadalah, seorang Muslim Ahmadi hanya bisa menjadi kebal ketika hatinya adalah seperti tembaga yang luluh dalam kecintaan kepada Allah, seperti yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Seorang Ahmadi hanya bisa menjadi kebal terhadap serangan setan ketika dia menjadi teguh seperti besi, dan besi itu menjadi seperti api ketika disentuh oleh api cintaan ilahi. Dan kemudian hati yang meleleh, seperti halnya tembaga, akan meleleh dan menutupi besi itu dan mengamankannya dari kerusakan dan karat. Esensi ajaran Islam. Jadi seperti halnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis dalam gubahan beliau, "Datanglah kepadaku dengan tulus, karena hanya di sinilah letak kebaikanmu. Binatang buas banyak berkeliaran di segala arah, dan akulah benteng pemberi keamanan. Aku adalah penopang dinding keimanan dan perlindungan bagi Islam. Tangan musuh tidak akan mampu menembus tembok ini." Jadi kita adalah orang yang telah menemukan imam zaman. Saya adalah seorang yang lemah, dan dari usia yang sangat sepanjang masa muda saya mencari imam zaman, dan kini saya telah menemukan imam zaman. Saya patuh kepadanya dan saya telah memuaskan dahaga saya dengan minum dari cangkir kedekatan kepada Allah Ta'ala, dan saya berusaha mencari jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta. Saya yang lemah ini telah mendapatkan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian alaihissalam adalah sosok imam zaman. Beliau adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, "Akulah pintu itu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan, dan aku keluar masuk dan menemukan ketentraman. Dan akan keluar masuk dan menemukan ketentraman. Pencuri tidaklah datang kecuali untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup." Hadirin dan hadirat yang tercinta, yang kini ikut serta dalam menyebarkan pesan Ahmadiyah, yaitu Islam sejati, ingatlah sabda-sabda Imam Zaman ketika beliau bersabda, hadirin dan hadirat yang tercinta, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah sosok imam zaman. Kata imamat, jika diterjemahkan, berarti kekuatan untuk memimpin. Itu bukanlah jabatan sementara yang akan diberikan begitu saja. Faktanya seperti halnya semua kemampuan manusia lainnya, penglihatan, suara, dan pemahaman. Imamat adalah kemampuan untuk maju dan unggul dalam semua hal kerohanian. Dan inilah yang dimaksud dengan istilah imamah. Adalah Allah yang Maha Kuasa yang mengangkat seorang imam dengan tangannya sendiri, dan karena itu melimpahkan kepadanya segenap kemampuan untuk imamat, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Qala Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Tuhan kami adalah Dia yang memberikan segalanya sesuai bentuk, lalu membimbingnya menuju fungsinya yang tepat. Mereka sebelumnya telah diberikan banyak kemampuan kerohanian yang diperlukan untuk imamat, yaitu sang imam zaman, dan benih dari semua kemampuan yang akan mereka perlukan kelak telah tertanam di dalam sifat-sifat alamiah mereka. Hadirin dan hadirat yang mulia, wujud imam zaman adalah wujud yang memiliki kekuatan mental dengan tingkat tertinggi. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala telah memberi saya sedemikian besarnya pengendalian diri dan telah membuat diri saya begitu patuh kepadanya, sehingga jika ada seorang yang menghina saya dengan keji secara langsung selama 1 tahun lamanya, dia sendiri pada akhirnya akan malu dan akan harus mengakui bahwa dia gagal menggoyahkan tekad saya. Malfuzat. Sosok imam zaman unggul dari segenap manusia di dunia dalam kebaikan, dalam memperoleh keyakinan ilahi, dan dalam kecintaan dan pengetahuannya tentang Tuhan. Ketahuilah bahwa imamat adalah kemampuan yang tertanam dalam sifat orang yang telah ditunjuk oleh kehendak Tuhan untuk amanat ini. Itulah sebabnya karunia Tuhan memberinya pengetahuan yang mencakup segalanya tentang ilmu-ilmu ketuhanan, dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang sezamannya yang dapat menyamainya dalam pengetahuan tentang kebenaran Al-Quran, dalam berkat-berkat kerohanian, dan dalam pemikirannya yang tak terbantahkan. Jadi seperti halnya seorang ayam betina yang mengerami telurnya dan menetaskan anak ayam dan menurunkan sifat-sifatnya kepada mereka dengan menjaga mereka di bawah sayapnya, demikian pula imam, melalui pengetahuan kerohaniannya, ia membentuk para sahabatnya dan memperkuat mereka dalam keimanan dan ilmu ilahi.
Kemudian imam zaman memiliki tekad yang sangat tinggi. Para imam zaman dihadapkan dengan cobaan dan malapetaka yang seolah-olah Allah Ta'ala telah meninggalkannya dan bermaksud untuk menghancurkannya. Seringkali wahyu dan ilahi ditangguhkan dan mereka tidak menerima wahyu untuk sementara waktu. Kemudian setiap orang membenci mereka dan memandang rendah mereka dengan jijik dan bahkan tidak suka menanggapi salam mereka. Pada saat seperti itulah tekad mereka diuji. Mereka tidak akan kehilangan semangat mereka selama cobaan tersebut, juga tidak mundur dalam melaksanakan tugas mereka sampai bantuan ilahi tiba. Zaruratul Imam. Kemudian imam zaman adalah unggul dalam keyakinannya kepada Tuhan. Ini berarti bahwa pada saat cobaan dan kesengsaraan, ketika mereka menghadapi musuh kerasnya dan ia menuntut tanda, atau ketika mereka membutuhkan kemenangan, dan ketika sangat penting untuk membantu seseorang, mereka sangat condong kepada Allah Ta'ala sehingga doa-doa mereka yang penuh dengan kebenaran, ketulusan, cinta, dan kesetiaan, dan tekad yang tak tergoyahkan menyebabkan gejolak dan gemuruh di langit, dan doa mereka yang penuh pengabdian dan kerendahan hati menghasilkan kegemparan di langit yang menimbulkan keriuhan di antara para malaikat. Kemudian seperti awan yang mulai muncul di langit setelah musim yang sangat panas, begitu pula panas gejolak ketergantungan mereka kepada Tuhan, atau panas pengabdian mereka yang mendalam kepadanya mulai membentuk sesuatu di langit. Takdir berubah dan kehendak ilahi akan menempuh warna yang berbeda sampai angin sejuk kasih sayang ilahi mulai bertiup. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis dalam Haikatul Wahyi sebagai berikut. Tuhan telah mengaitkan keyakinan akan keberadaannya dengan keyakinan pada para rasulnya. Rahasia yang mendasari hal ini adalah bahwa manusia telah diberi kemampuan untuk percaya kepada keesaan Tuhan seperti halnya sifat api yang terpendam di dalam batu api. Sosok utusan Tuhan itu seperti halnya batu api yang tatkala dipukul dan dipusatkan perhatian padanya, maka akan mengeluarkan percikan api dari dalam batu itu. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa tanpa batu api kenabian, api ketauhidan Tuhan dapat dinyalakan di hati manapun. Hanya seorang nabi saja yang sanggup menurunkan tauhid ke muka bumi, dan ini hanya dapat dicapai melalui dirinya. Tuhan adalah wujud yang tersembunyi, dan dia menampakkan wajahnya melalui utusannya. Hakikatul Wahyi. Singkatnya, tujuan mendasar para nabi alaihimussalam adalah supaya manusia dapat dibimbing untuk berpaling dari kecintaan mereka yang hampa terhadap hal-hal fana di dunia ini, sehingga mereka dapat mengembangkan suatu keimanan yang indah akan keberadaan Allah Ta'ala, dan agar mereka mengembangkan kekuatan yang dibutuhkan untuk mempersembahkan pengorbanan demi kemajuan dan kemaslahatan umat manusia. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sungguh manusia membutuhkan imam zaman yang telah memberitahu kita bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kesalahan dan bid'ah atau keyakinan yang diciptakan sendiri yang telah menyusup ke dalam Islam. Tidaklah bijaksana untuk mengatakan bahwa jika ada perbedaan apapun antara jemaat ini dan muslim lainnya, jika umat Islam saat ini tetap tidak berubah dalam keyakinan mereka dan keduanya adalah satu dan sama, maka bukankah telah sia-sia Allah Ta'ala mendirikan jemaat ini? Nuzulul Masih. Tertera dalam hadis, "Man kana Allahu kana Allah lahu." Yang artinya Allah Ta'ala telah menjadi satu dengan mereka yang menjadi miliknya. Sayang sekali bagaimanapun banyak manusia yang mendengar namun ingin menyampaikan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku yang sama menulis, dia telah mengutusku agar aku dapat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah hidup. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Quran bahwa Allah Ta'ala selalu dan akan terus menjadi agama Nabi Muhammad SAW, akan terus menjaga agama Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Hazrat Imam Zaman alaihissalam selanjutnya bersabda, umat Islam saat ini telah merupakan ajaran Islam yang hakiki dan sebenarnya. Kemudian seraya menguraikan ayat, "Qad aflaha man zakkaha," sesungguhnya telah berhasillah
siapa saja yang mensucikannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang ini menulis, maknanya adalah seseorang yang mensucikan jiwanya, ia telah mencapai keselamatan. Dengan kata lain, siapa saja yang menahan hawa nafsunya demi Allah Ta'ala dari setiap jenis keyakinan yang dibuatnya sendiri, dari dosa, ketidaksenonohan, dan dari keinginan hawa nafsu mereka, yang meninggalkan segala bentuk hasrat lahiriahnya, dan lebih memilih kesulitan di jalan Allah, yang mendahulukan Allah Ta'ala, membuang dunia beserta kemewahannya adalah benar-benar orang yang telah memperoleh keselamatan. Lalu Allah berfirman, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, yaitu siapa saja yang tidak lurus dengan kalbunya dan condong ke bumi, maka ia akan menjadi debu. Ungkapan ini merupakan ringkasan dari semua ajaran Al-Quran dan menjelaskan cara agar seseorang dapat mencapai Allah Ta'ala. Kalian mencari Tuhan serta dunia yang malang ini. Sikap ini adalah suatu angan-angan, tampak mustahil, dan bahkan merupakan suatu kegilaan. Nuzulul Masih. Subjudul tanda wabah. Hadirin dan hadirat yang mulia, wujud imam zaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Bagi beliau, Allah Ta'ala telah mewujudkan gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan dan menjadikan banyak tanda-tanda lain pun sempurna di bumi. Dan dengan demikian, sesuai dengan sunnah ilahi, kebenaran beliau telah ditetapkan secara meyakinkan. Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan indahnya mengungkapkan hal ini. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah meniupkan ke dalam hatiku bahwa gerhana bulan dan matahari yang terjadi selama bulan Ramadan adalah dua tanda menakjubkan yang diperlihatkan untuk memperingatkan mereka yang mengikuti setan dan telah mengambil jalan ketidakadilan dan pelanggaran. Jika mereka tetap dalam penyangkalan mereka, waktu hukuman mereka adalah dekat. Pada bulan Februari 1898, 2 tahun setelah wabah itu memasuki India, Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan tentang nubuatan yang kemudian dikenal dengan nubuatan kedatangan wabah. Wabah ini menurut beliau telah dikirim oleh Tuhan untuk menghukum secara khusus mereka yang telah menolak pendakwaan beliau. Beliau alaihissalam bersabda, pertama, wabah itu tidak muncul di bumi hanya karena penolakan kepada wujud Masih yang dijanjikan, tetapi juga karena berbagai penderitaan yang menimpa beliau dan rencana-rencana orang-orang yang bersekongkol untuk membunuh beliau, dan beliau dicap sebagai kafir dan dajjal. Hadirin dan hadirat yang mulia, adalah murni karunia Allah Ta'ala bahwa kita telah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam, sosok imam zaman yang dalam bukunya Al-Wasiat bersabda, sepeninggalku Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua untukmu yang akan selalu tinggal bersamamu seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam Barahini Ahmadiyah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz, yang merupakan perwujudan kodrat Tuhan yang kedua di zaman ini dan wujud khalifah dari imamah sejati, adalah hamba Allah yang maha kuasa yang paling rendah hati di muka bumi. Hal ini mengingatkan saya pada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hazrat Umar radhiyallahu an juga adalah penerima wahyu ilahi, tetapi beliau menganggap dirinya tidak layak dan tidak memiliki ambisi untuk menjadi imam yang ditetapkan di bumi oleh singgasana Allah Ta'ala. Sebaliknya, beliau menganggap diri beliau sebagai hamba yang rendah hati. Allah kemudian menjadikan beliau sebagai wujud khalifah Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat yang mulia, kita harus sepenuhnya ambil bagian dalam doa-doa kita, terutama dalam tahajud. Kita harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mari kita baca apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku beliau, yaitu Kemenangan Islam, tentang orang Ahmadi yang baiat. Ada beberapa dari mereka yang tampak seperti ranting-ranting yang layu yang akan dipotong oleh Tuhan, yang adalah penjagaku, dan mereka akan dilemparkan ke dalam tumpukan kayu bakar. Bahkan ada juga yang mula-mula berkobar-kobar dengan semangat dan ketulusan, sedangkan sekarang keengganan yang telah menimpa mereka dan semangat keikhlasan serta pancaran kasih seorang hamba tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tipu daya seperti halnya Bal'am, Ba'ur. Mereka telah menjadi lelah. Dunia yang tidak berharga menjebak mereka di bawah jaring tipuannya. Ada sangat banyak yang telah dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadaku untuk selama-lamanya, dan mereka adalah cabang-cabang pohon milikku yang kini tengah tumbuh secara subur. Pada akhirnya, hadirin dan hadirat yang mulia, hendaknya kita di dalam jalsa ini
sebanyak-banyaknya memanjatkan solawat hadirin dan hadirat yang mulia. Sebagaimana halnya tema Jalsa Salanah UK ini adalah tablik, yaitu saya membacakan kata-kata terakhir din dalam pidato ini. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Wahai engkau yang berdiri siap dan mengenakan jubah, bangkitlah dan peringatkanlah dan agungkanlah Tuhan engkau dan sucikanlah orang-orang yang ada di sekitar engkau dan tinggalkanlah penyembahan berhala dan janganlah memberikan bantuan dengan harapan menerima lebih banyak sebagai balasannya. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi